Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizoh dengan NIM 2414040023. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2 homogen koefisien konstan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bentuk umum. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 koefisien konstan ini adalah A d kuadrat per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan fx. Keterangannya itu A, B, dan C itu adalah konstanta, Y itu fungsi yang dicari, X variabel bebas, dy per dx itu turunan pertama Y terhadap X. Sedangkan d kuadrat Y per dx kuadrat yaitu fungsi turunan kedua Y terhadap X. Fx-nya itu sama dengan fungsi yang diketahui. Dari persamaan 9.1 pada buku dikatakan dengan nama persamaan homogen jika fx sama dengan 0 dan dengan nama tak homogen jika fx tidak sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya itu penyelesaian dari bentuk umum. Dalam bagian ini kita akan menyelesaikan persamaan A d kuadrat y per dx kuadrat ditambah b dy per dx ditambah cy sama dengan 0. Dengan A, B, dan C itu adalah konstanta nyata. Kita misalkan penyelesaian di atas kita bagi persamaan tadi itu dalam bentuk Y sama dengan E pangkat MX. Maka diperoleh dy per dx-nya itu sama dengan ME pangkat MX dan d kuadrat Y per dx kuadratnya yaitu M kuadrat E pangkat MX. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama atau semula. Jadi A M kuadrat E pangkat MX ditambah B kali ME pangkat MX ditambah CE pangkat MX sama dengan 0. Atau dalam bentuk akar, maka diperoleh E pangkat MX dikali AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Karena E pangkat MX nya tidak sama dengan 0, maka harus berlaku AM kuadrat ditambah BM ditambah C itu sama dengan 0. Persamaan tersebut dinamakan persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan karakteristik itu dapat dicari dengan rumus M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 AC per 2A. Dengan demikian, bentuk penyelesaian persamaan diferensial bergantung pada akar-akar persamaan karakteristik tersebut. Baiklah, yang bisa dikategorikan ke dalam kasus-kasus berikut itu ada 3. Yang pertama, akar real dan berbeda. Yang kedua, akar real dan sama. Yang ketiga, akar kompleks atau imajiner. Baiklah, selanjutnya kita masuk akar real dan berbeda. Syarat akar real dan berbeda itu dari persamaan karakteristiknya AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Kasus ini terjadi jika diskriminannya bernilai positif, yaitu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC besar dari 0. Sehingga diperoleh dua akar real yang berbeda, yaitu M1 tidak sama dengan M2. Solusi umum kasus ini itu adalah Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2 E pangkat M2X. Contoh, D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah 5 dy per dx ditambah 6y sama dengan 0. Jadi persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat ditambah 5M. 5 itu adalah nilai B ditambah 6 itu adalah nilai C sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi M tambah 2 dan M tambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu menjadi M1 sama dengan M negatif 2 dan M2 sama dengan negatif 3. Karena min 2 tidak sama dengan min 3, maka memenuhi syarat akar real dan berbeda. Jadi solusi
Solusi umum persamaan diferensial tersebut itu adalah Y sama dengan C1 nilai M-nya kita masukkan menjadi E pangkat min 2X ditambah C2 pangkat kita masukkan nilai M2-nya itu E pangkat min 3X. Dengan C1 dan C2 adalah konstanta sebarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk akar real dan sama. Untuk akar sama atau akar kembar, solusinya itu adalah Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M1X. Contohnya yaitu A kuadrat Y per AX kuadrat ditambah 6 DY per DX dikali 9Y sama dengan 0. Persamaan tambahannya yaitu adalah M kuadrat ditambah 6M dan ditambah 9 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan di atas menjadi M tambah 3 sama dengan 0. Maka dapat nilai M keduanya itu min 3. Maka akarnya sama atau kembar. Jadi solusi untuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 tersebut adalah kita masukkan nilai M1X nya. Y sama dengan AE pangkat min 3X ditambah BXE pangkat min 3X. Atau boleh juga Y sama dengan E pangkat min 3X dikali A tambah BX. Selanjutnya kita masuk akar kompleks atau imajiner. Rumus untuk akar kompleks atau imajiner itu adalah Y sama dengan E pangkat AX kali A cos beta X ditambah B sin beta X. Akar kompleks adalah akar yang di dalamnya terdapat tanda negatif. Kita masuk contoh D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah 4 DY per DX dan ditambah 9Y sama dengan 0. Nilai B nya itu 4 dan nilai C nya itu 9. Kita masukkan ke persamaan tambahannya itu jadi M kuadrat ditambah 4M tambah 9 sama dengan 0. Karena persamaan di atas tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, maka bisa menggunakan rumus ABC sebagai solusinya. Itu M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka kita masukkan nilai A, B, dan C nya menjadi M12 sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 9 per 2 kali 1. Hasilnya itu min 4 plus minus akar 16 dikurang 36 per 2 sama dengan min 4 plus minus akar min 20 per 2 sama dengan min 4 plus minus akar min 4 kali 5 per 2 sama dengan min 4 plus minus 2i akar 5 per 2. Hasilnya itu M12 sama dengan min 2 plus minus I akar 5 di mana alfa plus minus I beta sehingga alfa sama dengan min 2 dan beta sama dengan akar 5. Lalu kita substitusikan A-nya alfanya itu sama dengan min 2 dan betanya sama dengan akar 5. Maka diperoleh Y-nya itu sama dengan E pangkat AX A cos beta X dan B sin beta X, sehingga solusinya itu menjadi Y sama dengan kita masukkan nilai alfanya yaitu E pangkat min 2X kali A cos nilai betanya itu akar 5X ditambah B sin akar 5X. Selanjutnya kita masuk latihan yang pertama dengan soal tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen dikurang DY aksen dikurang 4Y sama dengan 0. Jawabannya yang pertama, langkah pertama, ubah persamaan diferensial orde 2 homogen tersebut menjadi persamaan kuadrat dengan mengganti Y double aksen menjadi M kuadrat dan Y aksen menjadi M dan Y menjadi 1. Maka diperoleh M kuadrat dikurang 3M dikurang 4 sama dengan 0. Langkah kedua, cari dua angka yang jika dikalikan menghasilkan min 4 dan jika dijumlahkan menghasilkan min 3. Angka tersebut adalah min 4 dan plus 1. Maka diperoleh M kurang 4 dan M tambah 1 sama dengan 0.
sehingga diperoleh akar-akar persamaan. M1-nya itu sama dengan 4, M2-nya sama dengan minus 1. Karena akar-akar berupa bilangan real dan berbeda, maka B kuadrat besar dari 4AC. Maka kita menggunakan rumus solusi umum, yaitu Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M1X. Angka ketiga, yaitu substitusikan nilai M1 dan M2 ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan AE pangkat 4X ditambah BE pangkat min X. Keterangannya itu A dan B adalah konstanta sembarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada latihan kedua dengan soal tentukan solusi umum persamaan diferensial berikut. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Langkah pertama, kita ubah persamaan diferensial itu menjadi bentuk persamaan karakteristik, yaitu M kuadrat sama dengan min 4. M sama dengan plus minus akar min 4. M sama dengan plus minus akar dari min 4 itu 2i. Bentuk akar ini merupakan akar kompleks atau imajiner. M sama dengan alfa plus minus i beta. Dengan alfa sama dengan 0 itu bagian real dan beta sama dengan 2 itu bagian imajiner. Berdasarkan rumus di halaman 119 pada buku, solusi untuk akar kompleks adalah Y sama dengan E pangkat AX kali A cos 2X ditambah B sin 2X. Karena E pangkat AX itu sama dengan 1, maka persamaan itu menjadi Y sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Dengan keterangan A dan B itu adalah konstanta sembarang. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.